Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Roni, saya Sigit Koco. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta dengan nomor mahasiswa 192217602. Di sini saya akan memaparkan tugas dari Pak Roni tentang penyelesaian sengketa administrasi pemilu. Langsung saja, dalam sengketa pemilu, dasar gugatan dalam perselisihan hasil pemilu cukup terbatas, yaitu adanya kesalahan dalam keputusan mengenai hasil pemilu yang dikeluarkan oleh KPU. Dasar gugatan ini pada akhirnya menentukan sejauh mana pengadilan akan memutuskan kasus tersebut. Apakah hanya pembatalan penghitungan dan perintah untuk menghitung ulang, atau menyatakan batal suatu pemilihan umum serta perintah untuk dilakukan pemilihan ulang. Hal ini berlaku dalam pemilu legislatif maupun pemilu dalam presiden yang ditangani oleh MK. Dalam praktiknya, untuk mencari kebenaran, MK melakukan pemeriksaan ke lapangan dan memerintahkan kepada penyelenggara, dalam hal ini KPU dan jajarannya, untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang di tempat yang jumlah suaranya dipersoalkan. Hal itu dilakukan untuk menguatkan bukti-bukti dan menjadi pertimbangan dalam membuat putusan. Pada perkembangannya, MK mengubah pemahaman lama ini karena MK kemudian memberi putusan lebih luas, termasuk memberi putusan pemungutan ulang atau penghitungan ulang. Masalah yang menjadi pokok persoalan gugatan juga lebih luas, bukan hanya persoalan kesalahan penghitungan KPU saja, tetapi mencakup berbagai pelanggaran dalam proses, bahkan persyaratan keputusan. Di sini yang dimaksud adalah apakah permohon tidak terima, ditolak atau diterima, bukan suatu perintah pemilihan ulang akan memperpanjang proses pemilihan itu sendiri. Jika ini dilaksanakan, tentu akan menimbulkan pertanyaan baik teknis maupun prinsipil. Pemohon keberatan harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 3x24 jam sejak pengumuman oleh KPU tentang penetapan hasil pemilu secara nasional. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi dalam 12 rangkap setelah ditangani oleh KPU, sekjen dari Dewan Pimpinan Pusat atau nama sejenisnya dari partai politik peserta pemilu, ketua umum, sekjen dari Dewan Pimpinan atau nama sejenisnya dari partai politik lokal atau kuasanya, calon anggota DPD peserta pemilu atau kuasanya, pasangan calon presiden atau wakil presiden atau kuasanya. Isi permohonan adalah uraian yang dijelaskan kesalahan hasil permohonan suara yang diumumkan oleh KPU, hasil penghitungan yang benar menurut pemohon, permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU, dan penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Untuk membuktikan apakah pemohon tadi benar, diperlukan pembuktian. Alat bukti dalam perkara perselisihan hasil pemilu juga merupakan hal yang sangat penting. Alat bukti dalam perselisihan hasil pemilu terdiri atas keterangan para pihak, surat atau tulisan, keterangan saksi, petunjuk, dan alat bukti lain berupa informasi dan komunikasi elektronik. Dalam gugatan hasil pemilu, pemohon dapat menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Suara yang diklaim benar oleh pemohon sesuai ketentuannya ada di luar putusan tidak terima, MK akan juga dapat memutuskan permohonan ditolak atau permohonan diterima. Apabila dalam persidangan majelis hakim MK berpendapat bahwa permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak. Perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Perselisihan perolehan suara pemilu secara nasional ini adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.